Wei Jinggang. Nah, hari ini kita juga merupakan satu momen yang sangat penting ya, bisa mengadakan upacara Homa Puja ini ya. Ini kita sebenarnya dalam rangka ya, kita akan menyambut hari suci dari Buddha Amitabha yang akan kita lakukan puja Homa juga nanti untuk menyambut hari raya, untuk merayakan hari raya Amitabha. Nah, tapi sebelum kita merayakan hari raya Amitabha, kita akan mengadakan upacara juga untuk menyambut hari tersebut, yaitu mengadakan upacara pertobatan Amitabha, yaitu Sibei Mito Paucan. Ya, nanti kita akan umumkan tanggalnya tanggal berapa dan homanya juga tanggal berapa ya. Nah, jadi hari ini sebenarnya homa kita ini adalah kepada Yamantaka, dan Yamantaka memiliki hubungan sebenarnya dengan Amitabha ya, dengan Amitofo. Nah, saya hari ini ceritakan sedikit saja ya. Cerita sedikit tentang Yamantaka ini ya, karena 2 hari sudah saya cerita ya. Nah, Mahaguru pernah menceritakan tentang Yamantaka ini dan mereferensikan satu buku ya, satu buku yang boleh kita baca untuk mengetahui tentang cerita dari Yamantaka selain dari ceramah yang dibabarkan oleh Mahaguru. Buku ini berjudul yaitu Cahaya Yamantaka, dalam bahasa Mandarin yaitu Ta Wei De Zi Guang. Buku ini dalam Mandarin, belum ada buku diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia. Nah, buku ini di beberapa kali ceramah Mahaguru ketika menceritakan tentang Yamantaka ya, Mahaguru selalu menyinggung dan mengisyaratkan kepada para siswa yang bisa membaca buku ini untuk membaca, bukan hanya melihat ya. Nah, terus terang saya baca baru sedikit ya, baru bagian depan saja. Buku ini banyak ya, tebal, kurang lebih ada 11 bab ya. Nah, ditulis oleh seorang acarya, yaitu acarya yang terkenal di Tibetan yang bernama yaitu Relo Sangsi. Re itu panas ya, henre de re Zhongwen ya. Lo itu marga, Lo Sifeng punya Lo, kalau kita tahu artis Lo Sifeng. Nah, jadi Relo Sangsi. Nah, dia menceritakan yaitu tentang riwayat dia dari kecil hingga dia mencari guru, bersadana dan mencapai keberhasilan. Yaitu ketika terakhir ya, sadana yang dia berhasil yaitu adalah apa? Dia melatih sadana Yamantaka. Nah, hari ini saya ceritakan sedikit cerita tentang buku ini, yaitu cerita tentang Relo Sangsi ya. Relo Sangsi ini dia punya cerita, di depan itu adalah cerita pengantar bagaimana dia bisa menekuni sadana Yamantaka. Nah, sebenarnya Relo Sangsi ini ya juga bukanlah seorang biasa seperti kita pada umumnya, dilahirkan pada umumnya. Karena apa? Relo Sangsi ini ketika masih kecil itu sudah memiliki bakat dengan agama ya, dengan ilmu agama. Dan kenapa? Karena dia punya keluarga sendiri, kakeknya, papanya atau ayahnya itu adalah praktisi atau Mi Chiao Xing Zi. Itu adalah pelatih diri Tantrayana. Dan juga banyak tanda keajaiban yang muncul ketika Relo Sangsi ini dilahirkan. Nah, dan mereka di keluarga tersebut meyakini bahwa Relo Sangsi ini merupakan titisan atau emanasi ya, turun ke bumi ini, yaitu titisan dari Bodhisattva Manjusri Bodhisattva. Nah, karena dia ini memiliki yang spesial ya, Relo Sangsi ini, dia juga dipelihara, dirawat dengan sangat spesial oleh keluarganya. Ya, disekolahkan dan juga diawasin semua gerak-geriknya. Kenapa? Karena dia merupakan anak yang spesial, yang menitis kembali di dunia, yang diyakini sebagai penjelmaan dari Manjusri Bodhisattva. Seperti Mahaguru kita yang merupakan penjelmaan dari Amitabha yang menitis di dunia, yang merupakan juga Padma Kumara yang ada di Mahapadmini Loka, menitis di dunia dengan nama awam yaitu Lu Sengyen ya, Mahaguru Liansen ya. Nah, ini Relo Sangsi ini seperti orang pada umumnya ya, anak
kecil, remaja, dan mulai meranjak dewasa. Ketika dia mulai menanjak dewasa, ayahnya juga berpikir seperti manusia pada umumnya. Apa? Yaitu mencarikan jodoh. Mencarikan jodoh untuk si anaknya, Derlo Sangse ini. Ya. Nah, tetapi apa yang dialami? Dia sudah mencarikan jodoh untuk anaknya, dinikahkan, tetapi Derlo Sangse ini lebih memilih untuk mendalami, yaitu ilmu agama. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia melakukan yaitu pikwan. Artinya apa? Menyepi. Nah, dia menyepi ke satu tempat di goa. Nah, jadi dia menyepi. Selama dia menyepi, dia melakukan sadhana seperti pada umumnya. Nah, satu ketika dia mendapat petunjuk dari Dakini yang mengatakan apa? Supaya Derlo Sangse ini meninggalkan negaranya, kota kelahirannya, dan pergi ke India, ya, dan pergi ke India, yaitu khususnya di daerah Nepal, mencari seorang guru yang akan mengajarkan dia sadhana tantra yang tinggi. Nah, karena dia mendapat petunjuk demikian, Derlo Sangse ini menceritakan petunjuk ini kepada orang tuanya, yaitu kepada ibunya dan ayahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya si Sangse? Yaitu apa? Dia tidak merestui anaknya untuk meninggalkan kota kelahirannya. Dia bilang, Anda mau pergi jauh, tempat yang Anda tuju adalah Anda yang tidak kenal. Kita tidak punya keluarga di sana. Anda pun adalah orang asing ketika sampai di sana. Akhirnya apa? Derlo Sangse tidak menjadi pergi karena dilarang oleh orang tuanya, karena dia merupakan anak yang berbakti. Dia mendengarkan kata-kata orang tuanya. Dia kembali lagi ke goa Pikwan lagi. Nah, Pikwan di tahun yang kedua dia mendapat petunjuk lagi. Itu tadi tahun pertama. Di tahun kedua dia mendapat petunjuk lagi. Petunjuk apa? Petunjuk yaitu disuruh harus segera pergi mencari guru di Nepal. Nah, diberitahu nama gurunya siapa, ya. Akhirnya Derlo Sangse ini mendapatkan 2 kali petunjuk demikian. Dia bilang lagi sama orang tuanya, sama papa mamanya. Ketika dia bilang yang kedua kali, papa mamanya terkejut. Kenapa bisa mengalami petunjuk yang sama? Akhirnya karena mereka tahu bahwa Derlo Sangse ini bukan orang biasa, akhirnya mereka memberikan izin kepada anaknya ini untuk meninggalkan Tibet dan menuju ke Nepal. Yaitu dibekalilah semuanya, ya, dengan uang, bekal lah, akomodasi diberikan semua. Bukan hanya dari orang tua diberikan kepada Derlo Sangse, tapi apa? Warga kampungnya, ya, warga sekitarnya, tetangganya pun ikut memberikan kungyang kepada dia. Supaya apa? Supaya Derlo Sangse ini bisa pergi ke tempat tujuan dengan selamat dan bisa mendapatkan ajaran tantra tersebut. Akhirnya pergilah Derlo Sangse ini menuju tempat yang diberi petunjuk oleh Dakini. Sampai di sana dia bertemu dengan orang-orang dan dia tidak kenal orang-orang tersebut. Tapi dia ingat saja nama yang dia cari. Nah, nama itu nama Sangsenya, ya. Nah, dia tanya sama orang, di mana saya bisa menemukan acarya ini, gurunya, ya, yang akan jadi gurunya. Nah, diberilah petunjuk, Anda harus melewati gunung, menyeberangi lembah, memasuki hutan belantara. Di sanalah tempat tinggal guru Anda itu. Akhirnya karena dia sudah membulatkan tekad, ya, dia bersusah payah mencari tempat tersebut, dan ketika sampai di tempat tersebut, apa yang terjadi? Di sana dia disambut dengan sangat meriah, dipersiapkan penyambutan oleh gurunya ini kepada Derlo Sangse. Nah, dia tanya, saya mau cari orang ini. Tanya pada orang yang menjemput itu. Ya, kita sudah dipesan oleh guru kita bahwa kita harus menjemput Anda. Padahal dia bilang, kamu kan tidak tahu saya, tidak tahu Derlo Sangse itu akan datang. Iya, kami tidak tahu, tapi guru kami sudah memberi petunjuk bahwa harus menunggu Anda di sini dan menyiapkan penjemputan yang spesial. Apa penjemputan yang spesial? Yaitu apa? Meriah penjemputannya. Kalau kita bilang zaman sekarang itu pakai karpet merah,
pakai musik, pakai barongsai. Tapi pada waktu itu meriah pokoknya ya. Nah, si Relo Sangse akhirnya bertemulah dengan gurunya yang akan diangkat jadi guru ini. Ketika dia bertemu, dia bilang, nama dia siapa? Saya Relo Sangse bilang sama gurunya bilang, saya sudah tahu kamu. Saya sudah tunggu kamu 2 tahun. Ini adalah tahun yang kedua. Harusnya kamu adalah tahun pertama sudah datang. Tetapi kamu mendengarkan ada rintangan, mendengarkan nasihat apa segala macam, akhirnya kamu tidak datang ke tempat saya ini. Ini adalah tahun kedua. Kamu sudah terlambat 1 tahun. Ya, kamu terlambat 1 tahun. Nah, di tahun kedua ini kamu datang dan saya pun sudah menunggu kamu dan saya pun sudah siap untuk menjadi guru kamu. Nah, ketika Relo Sangse dan gurunya ini berbicara, dia tanya, kamu ingin jadi murid saya? Apa yang kamu bawa sebagai hadiah atau kongyang atau persembahan kepada guru, kepada saya, maksudnya kepada gurunya tadi. Jadi si Relo Sangse bilang, saya bawa emas permata, bawa makanan, bawa semua perabot saya. Ini saya keluarkan kepada sangsenya. Dia bilang, apa lagi? Nah, dia bilang, saya punya baju bagus, lepaskan baju, kasih gurunya. Gurunya bilang, apa lagi? Dia bilang, karena saya sudah berani datang mencari guru, berarti saya pun berani mengorbankan jiwa dan raga saya kepada guru. Artinya apa? Dia betul-betul ingin berguru, dia pun menyerahkan jiwa raganya kepada guru tersebut. Nah, sang guru mendengar Relo Sangse mengata demikian, bagus, dia bilang, good, ya. Akhirnya apa? Persembahan itu tidak diambil oleh gurunya. Persembahan ini kamu pakai kembali, kamu ambil kembali, saya tidak perlu. Saya menunggu satu kata aja, yaitu jiwa raga kamu diberikan kepada guru. Nah, inilah sebenarnya di dalam tantra ya, ada kata-kata demikian, yaitu persembahan yang paling besar yang diberikan oleh guru, seorang murid kepada guru itu ada berani mempersembahkan diri kita, yaitu jiwa dan raga kita. Demi apa? Demi guru kita. Kenapa? Gurulah yang memberikan kita prajna, huiming. Orang tua memberikan kita yaitu senming, tubuh kita ini. Tapi kita punya prasna, kepandaian dalam dharma itu pemberian dari guru kita. Jadi sebenarnya di dalam kita kehidupan ini seorang tantra itu ada 2 guru kita. Pertama adalah orang tua kita, yang kedua adalah guru mula kita. Ya. Nah, jadi dia bilang sama si guru, Sangse tanya, sekarang saya ambil persembahan saya ini. Untuk apa? Karena kamu mau belajar ilmu tantra, kamu harus mempersiapkan, yaitu apa? Membeli seluruh persembahan kongyang untuk dipersembahkan di altar mandala, yaitu mengadakan yang namanya sarwa puja, huikong. Nah, ketika itu disebut huikong, akhirnya dia belanja barang keperluan huikong dan dia lakukan huikong di tempat gurunya. Nah, ketika itu gurunya memberi dia apa? Memberi dia pelajaran tantra kepada dia. Yaitu pelajaran tantra yang dia terima adalah Cingkang Haimu, yaitu Wajra Fahari. Pertama kali dia belajar itu sadana Cingkang Haimu, yaitu Wajra Fahari. Nah, sudah 1 masa dia belajar sekian tahun, gurunya bilang, kamu sudah boleh meninggalkan tempat saya. Kamu boleh kembali kemana? Ke kota kamu kembali. Ya, karena dia pikir demikian, guru sudah bilang saya boleh kembali. Akhirnya dia bilang, aduh, sudah tamat nih saya belajar. Akhirnya apa dia? Dia masih ada uang. Nah, masih ada uang, dia bilang saya kembali ke kota saya harus beli oleh-oleh, dia bilang. Kenapa? Karena tetangga saya tadi juga banyak kasih saya uang untuk saya datang sini, masa saya pulang dengan tangan kosong. Akhirnya dia belanja, beli oleh-oleh. Nah, ketika dia beli oleh-oleh di pasar ya, dia bertemu apa? Bertemu murid yang lain. Murid yang lain bilang, kenapa Anda belanja? Anda sudah selesai belajar. Dia bilang, sudah. Guru suruh saya pulang, dia bilang. Dia bilang, guru itu sebenarnya bukan suruh Anda pulang,
tapi sedang memberikan tes kepada Anda. Dia bilang, kalau begitu saya kena uji nih oleh guru. Iya, kamu cepat kembali sana sama guru. Bilang Chanhui atas ketidaktahuan. Artinya apa? Dia tidak tahu, dia merasa senang sudah selesai belajar. Asik dia bilang. Ternyata gurunya sudah sedang tes dia, uji dia. Lihat murid ini ya. Akhirnya dia kembali lagi sama gurunya. Gurunya bilang, kenapa kamu kembali? Saya tadi mau pulang, belanja di pasar ketemu murid yang lain, seperguruan. Saya dibilang katanya suruh kembali ke sini, suruh dengan guru Chanhui. Kenapa Chanhui? Dia bilang enggak tahu. Jadi gurunya bilang, kamu itu sebenarnya salah. Begitu saya bilang kamu sudah boleh pergi, kamu pun tidak izin sahabat saya. Ya, di dalam buku itu cerita. Ini cuma depan baru pengantar buku tadi. Tawe de Zikuang. Saya mau cerita sedikit. Kenapa? Karena saya baca, kenapa Maha Guru menyarankan kita untuk membaca. Ada apa di dalam ini? Nah, makanya itu saya menjadi penasaran, saya baca dan saya dikit ambil untuk Sisyong Sece, kasih tahu cerita ini bahwa apa? Butuh perjuangan untuk mendapatkan sebuah dharma yang luar biasa, sebuah fa di dalam Tantrayana. Butuh apa? Pengorbanan waktu, jiwa, raga, bahkan kita punya ekonomi. Ya, akhirnya dia Chanhui sama gurunya dan dia tinggal lagi bersama gurunya. Satu ketika memang gurunya mengatakan dia sudah boleh untuk pergi, betul-betul boleh untuk pergi. Dia pergilah. Pergi, dia meninggalkan, tapi dia bukan kembali ke kota kelahirannya, tapi berjalan menyusuri kota. Di tengah kota dia bertemu dengan orang lain yang mengatakan apa? Dia bilang kepada Derlo Sangse, kamu seharusnya berguru kepada saya. Si B, kita anggap si B. Tadi Derlo Sangse punya guru A. Dia bertemu si B. Si B bilang, kamu tuh harusnya berguru kepada saya, bukan kepada si A. Si A itu tidak ada apa-apanya, salah kamu. Dia bilang, tidak, saya tetap harus berguru kepada si A. Jadi si B bilang, apa kehebatan si A sehingga kamu tetap pilih dia jadi guru kamu? Dia bilang, guru saya tidak hebat, tapi saya tahu guru saya. Akhirnya si B karena kesal dia bilang, bagaimana kalau kita bertanding? Yaitu apa? Adu debat. Ya, adu debat pengetahuan dharma dia. Kalau kamu kalah, dia bilang kalau kamu kalah, si Derlo Sangse kalah, kamu harus jadi murid saya. Tapi Derlo Sangse tanya, bagaimana kalau kamu si B yang kalah? Akhirnya apa? Dia bilang, saya tidak mungkin kalah. Saya orang hebat, dia bilang, si B bilang. Oke, debat. Akhirnya apa? Si B ini kalah. Kenapa? Pengetahuannya kurang. Si B kalah dan dia tidak senang. Hatinya kesal, dia bilang sama Derlo Sangse, kamu tunggu 1 minggu lagi dari sekarang. Saya akan buat kamu tidak bisa hidup kembali. Si Derlo Sangse cuma dengar aja begitu. 7 hari dia bilang, siapa orang ini bisa bilang begini ya enggak? Ternyata di dalam perjalanan itu selama 7 hari, di hari ketiga dan hari keempat dia mulai merasakan badannya tidak enak. Merasakan sesuatu yang tidak enak di badannya. Dia tahu ini adalah petanda dia sedang diguna-guna. Akhirnya dia merasa takut, dia siu, dia punya pencun yaitu cingkang haimu. Tapi dia siu 2 hari tidak ada hasil. Tetapi apa? Yang dirasakan oleh Derlo Sangse itu adalah semakin takut diri sendiri dan takut untuk lihat sekeliling, kayaknya banyak orang yang akan menghakimi dia atau memukul dia. Akhirnya dia apa? Memberanikan diri pulang ke tempat gurunya. Dia bilang sama gurunya, saya ini ketika turun dari tempat guru di kota, saya bertemu si B. Saya berdebat dengan dia. Jadi guru bilang, kamu sudah bertemu orang sakti ilmunya hitam, bukan orang sakti ilmunya putih. Dia bilang, tahu enggak, si B itu adalah pemimpin dari semua di daerah sini, itu dukun besar, ahli santet, ahli guna-guna. Kamu sudah bertemu dia, kamu sudah mencelakai dia, menyinggung dia. Dia bilang, dia benar, dia bilang sama saya, guru, 7 hari kemudian saya pasti mati, dia bilang. Dia bilang, jangan main-main kalau demikian.
Akhirnya dia bilang, memang demikianlah, saya kembali ke tempat guru, minta tolong sama guru. Jadi dia bilang, tolong ajari saya suatu sadana supaya untuk menghilangkan bencana santet atau guna-guna ini. Akhirnya apa? Gurunya ajarkan lagi, si A tadi ajar kepada Jelo Sangse. Ajar apa? Yaitu mantra dari si Tata Patra Bhagawati, yaitu Tapai Sankai Fomu. Ya, suruh tulis mantra Tapai Sankai Fomu di tempat tinggalnya Jelo Sangse itu. Dia tinggal di goa dan di atasnya dia tulis tulisan mantra di atas goa itu. Nah, untuk melindungi dia. Ternyata yang terjadi apa? Dia sudah belajar, dia pergi tinggalkan gurunya, masuk ke goa, dia di sana berdiam diri dan dia siu. Nah, dia siu, akhirnya memang lewat 7 hari tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Dilindungi oleh Tapai Sankai Fomu. Ya. Nah, yang terjadi dengan gurunya tadi si B apa? Karena dia kesal dia tidak bisa bunuh orang ini, dia akhirnya putus asa dan dia bunuh diri. Kacak, bunuh diri sendiri. Nah, bunuh diri sendiri. Akhirnya dia takutan. Si Jelo Sangse ketakutan, kembali lagi cari guru. Dia bilang, ngapa lagi kamu kembali? Saya takut, mungkin karena dia bunuh diri. Tidak usah takut, itu tidak ada hubungan dengan kamu. Nah, akhirnya dia tinggal lagi beberapa saat di tempat gurunya. Dia bilang sama gurunya, guru, kamu punya ilmu itu banyak. Tadi kamu ajari saya Tapai Sankai Fomu. Saya mau belajar lagi ilmu yang lain. Ya, muridnya lihat gurunya pandai, ingin belajar lagi. Gurunya bilang, saya tidak punya apa-apa lagi. Itu saja saya punya. Cukuplah kamu belajar itu. Enggak, saya pasti tahu Anda punya. Ya, gurunya tidak bilang apa-apa, gurunya tinggalkan dia. Malam-malam ya, si Jelo Sangse ini ngintip gurunya. Gurunya pergi ke tempat satu rahasia, yaitu apa? Ke goa rahasia. Di dalam goa dia lihat gurunya. Ternyata di dalam goa ada tempat sembahyang, tempat sadana. Dan di sana ada gambar, taruh satu gambar tangka, yaitu Yamantaka. Dia lihat gambarnya, dia bilang gambar ini, dia bilang menakutkan, seram. Dia lihat saja gurunya, tiba-tiba apa? Hilang dia. Dia hilang, bukan Jelo Sangse hilang, gurunya yang hilang dari dalam goa. Dia bilang, kemana guru saya tadi? Hilang dia, hilang. Bingung dia. Dia bilang, ternyata guru saya hebat, bisa ilmu menghilang katanya. Nah, dia pun tinggalkan goa dan dia tidur. Pada malam hari dia mengintip gurunya, dia mimpi. Dia mimpi apa? Dia sendiri berubah menjadi Yamantaka. Diri dia. Dia pun tidak sadar. Bangun dia dari tidur, ternyata mimpi, dia bilang. Akhirnya dia pergi lagi. Tanya orang arti mimpi. Tanya juga yaitu seperguruan. Ada seperguruan, murid-murid seperguruan itu yang ahli tafsir mimpi. Akhirnya dia tanya sama murid yang lain. Saya mimpi ini apa artinya ya? Nah, murid yang lain itu bilang apa? Saya tidak bisa tafsir mimpi kamu. Kamu mesti cari guru. Tanya mimpi ini apa. Ya, apa yang terjadi? Ya, saya bacanya sampai di situ. Saya belum lanjut lagi. Nah, akhirnya dia cuma mimpi sampai di situ. Saya cuma baca batas situ dulu. Saya cerita. Nah, nanti ada kelanjutannya, ya. Cerita tentang buku Tawi De Tsukwang itu, ya. Nah, itulah. Jadi ceritanya itu apa? Di pengantar itu apa? Yaitu dia untuk mencari guru itu. Dia itu harus melalui berbagai rintangan. Untuk dapat sadana juga melalui berbagai rintangan. Kita sebagai sadaka jangan bilang, kita pandai, kita berani berdebat. Belum tentu kita berdebat dengan orang yang kita debat itu adalah siapa. Nah, makanya kita diajarkan untuk apa? Selalu merendahkan diri kita. Ya, dalam agama Buddha kan Sang Buddha mengatakan selalu aja merendah, tapi memang bukan merendah berarti kalah. Ya. Tapi untuk apa? Untuk menghindari perselisihan, percekcokan, dendam yang timbul secara tidak disengaja. Ya, kalau orang Palembang bilang kecik kebala, banyak kekawan. Nah, ya, itulah. Jadi di sini ada yang tanya ya. Holik Hartanto mau tanya,
apakah ada mantra pendek Yamantaka Bodhisattva? Bukan Yamantaka Bodhisattva, tetapi Wajra Yamantaka. Mantra pendeknya bukan mantra pendek, tapi mantra hati. Ya, mantra hati Yamantaka ya tadi yang kita baca ada Om Sri Kalalupa Hom Kan Soha. Ya, nah ada ditambah oleh Mahaguru di depan yaitu Om Yamantaka Hom Pe Om Sri Kalalupa Hom Kan Soha. Ketika pertama kali Secun mengajarkan sadana Yamantaka tahun 1995 di Seattle, Mahaguru mengajarkan yaitu membaca mantranya yang tadi Om Sri Kalalupa Hom Kan Soha. Sebenarnya Om Sri, Sri itu adalah aksara. Sri adalah aksara Xie. Ya, aksara Xie. Sri itu adalah aksara Xie. Dan Om Sri Kalalupa. Nah, sebenarnya nama lain dari Yamantaka ya, juga disebut Vajra Bhairawa dan juga ada disebut yaitu tadi Kalalupa. Kalalupa. Kalalupa itu ada nama lain dari Yamantaka. Makanya mantra itu Om Sri Kalalupa Hom Kan Soha. Itu mantra hati dari Yamantaka, ya. Nah, di sini ada yang bilang waktu baca mantra hati Yamantaka mendadak hujan deras di Banjarmasin. Ya, semoga kita semua sesungguhnya yang ikut upacara pada hari ini, baik yang daftar maupun ikut live streaming, ikut sadana, semuanya mendapatkan adistana dari Mahaguru, dari Amitabha, Manjusri, Yamaraja dan Adinata Homa yaitu Yamantaka beserta kerabatnya ya. Nah, saya rasa cukup sekian, terima kasih. Ada apa itu? Oh iya, saya ada diingatkan oleh tim panitia. Saya ada cerita waktu hari Kamis yaitu di buku Secun nomor 107 ya, Li Chencu itu ada sebuah gata yang ditulis oleh Mahaguru yaitu gata untuk kita memohon adistana dari para Dharmapala ya. Baik Dharmapala itu ada macam-macam. Dharmapala itu ada Mingwang, Cingkang, Fufa, Kongsing, Chutian. Nah, jadi macam-macam Dharmapala itu pelindung itu ya. Ada disebut Widya Raja, disebut Wajra, ada yang disebut dengan pelindung dan juga disebut Dewata. Nah, jadi ini semuanya umum ya. Inilah. Jadi mana ini? Nah, ini Anda boleh lihat di sebelah saya ini ya, sebelah sini. Sebelah ini. Slide ini Anda boleh screenshot, ini sudah saya tulis dari buku Mahaguru dan dikasih apa? Dikasih pingin ya. Nah, silakan Anda screenshot. Ini ada berapa halaman? 3 ya, kalau tidak salah. Nah, ini halaman pertama. Silakan. Halaman kedua. Halaman ketiga. Ya, inilah gata memohon Fufa ya, dari buku Mahaguru. Bukan saya yang menulis, tapi Mahaguru menuliskan gata ini ya di buku Mandarin nomor 107. Kalau di buku itu ada nomor ya, di nomor yaitu ke-11 yaitu tulisannya judulnya Siang In ya. Nah, itulah. Jadi saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih Bobby Sandi atas informasinya ya. Nah, itulah, jadi saya harap sesung kita nanti bertemu kembali di hari Kamis. Kita berjumpa lagi dalam sadana bersama yaitu Padma Kumara Guru Yoga ya. Semoga hari ini ceramah Dharma sampai di sini bermanfaat untuk kita semua. Om Mani Padme Hum. Demikianlah kita telah mendengarkan bersama Dharma Desana dari Vajrasriya Pemimpin. Semoga sesung mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Mahaguru untuk memberkati.给大家加持，身体健康，万事如意，鸿凶化吉，道心坚固。Om Mani Padme Hum. Karena Secun. Kan Secun, marilah kita menghadap altar, kita akan bernamaskara visualisasi. Ipaikan pencuan censang sesi sefang san sei chefo. Om A Hum. Erwai Cubusa. Om A Hum.
sampai fuwa jingkang om a hom. Sebingtan iji so.